Alhamdulillah birahmatihi yatarhamu ibadul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadi dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yang tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga jumlahnya, serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Tentu nikmat yang Allah berikan kepada kita, jika kita hitung atau kita pikirkan, itu tidak akan terasa dan tidak akan pernah terhitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tidak akan pernah bisa mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba menghitung atau mentafakuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya timbul rasa tunduk, rasa patuh untuk berbakti kepadanya. Kalaulah manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamanya manusia itu tidak akan pernah menjadi manusia yang bersyukur. Salah satu nikmat yang sedang kita rasakan bersama adalah kita masih diberikan jatah hidup hingga saat ini. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu nikmat apalagi yang sedang kita rasakan bersama? Nikmat kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari beberapa yang diwajibkan, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Serta kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencabut salah satu nikmatnya, kenikmatan yang sedang kita rasakan adalah nikmat sehat. Kalau Allah cabut sehatnya, tentu kita tidak akan pernah bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah. Kemudian kemampuan kita bernafas, menikmati udara yang Allah berikan secara gratis. Kemampuan bernafas kita masih berfungsi secara normal. Kalau Allah cabut saja nikmatnya, berenang di jero masjid teh inuh kutabungas, sabab kemampuan untuk bernafasnya sudah terganggu. Nagagadong tabung gas kemana kebayang. Sebab apa? Sebab kemampuan untuk bernafasnya sudah Allah kurang. Kita masih diberikan kemampuan bernafas, menghirup udara secara gratis, tanpa alat bantu apapun, tanpa alat eksternal, hanya menggunakan alat yang Allah berikan kepada kita. Pernapasan kita, hidup kita masih berfungsi dengan normal. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah.
Kemudian kemampuan melangkah kita masih Allah berikan, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lamun dihitung-hitung mau bisa itu. Kalau kita hitung tidak akan pernah bisa terhitung nikmatnya. Oleh karena itu, hanya sebagian orang yang menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Karena orang yang bersyukur itu Allah katakan hanyalah sedikit. Yang hadir untuk sholat Jumat saja dirinya sehat, jajal kualitas. Islam nama Islam, tapi disadar karena kewajiban sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu? Salah satunya adalah memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberinya. Artinya apa? Segala perintah yang Allah perintahkan melalui Rasulnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka perintah itu harus dilaksanakan. Salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mengaku diri muslim, mengaku diri mukmin, tetapi tidak pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 di mukadimah dibacakan, Allah sudah memaklumkan, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah. Dalam artian ditambahnya bukan ditambah jumlahnya, tidak hanya jumlahnya saja. Bisa jadi kenikmatan itu Allah akan tambah. Walain kafartum, dan jika kalian kufur maka pukulah adabku sangat pedih. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kata syukur ini tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah berterima kasih. Menurut Imam Al-Mawardi bahwa kata syukur ini adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani beliau mengungkapkan bahwa syukur itu adalah mengandung arti gambaran di dalam benak tentang nikmat Allah dan menampakkannya ke permukaan. Artinya menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tampakkan. Bagaimana caranya? Tadi diungkapkan, memanfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan yang diinginkan, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya syukur itu adalah di dalam, menurut Imam Jalalain, di dalam kitab Jalalain diungkapkan bahwa syukur itu adalah berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, diberi motor, diberi naon wae, meureun dengan nuhun, berterima kasih kepada yang memberinya. Ketika seseorang memberi sesuatu kemudian orang yang diberinya itu tidak tahu terima kasih, apa yang akan dirasakan oleh yang memberi? Dengan mengumpulkan pisan, keluar bahasa-bahasa nganuhun, tidak keluar bahasa terima kasih. Beneran nyeri hati kerja anu merena tadi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian
Ketika kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Kalau tadi syukur itu menampakkan nikmat yang Allah berikan, kalau kufur itu menutupi nikmat yang Allah berikan. Tidak menyadari bahwa dirinya telah diberi nikmat oleh Allah. Ditutupan sebab terasa. Ada yang menggunakan usaha orang, lain pengerti Allah. Begitu. Zaman kufur. Apa yang kita usahakan itu adalah hasil usaha kita. Itu bukan hakikatnya pemberian dari Allah. Tidak menyadari bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah semuanya adalah pemberian dari Allah. Ada jalan kufur ditutupan gitu teh. Sebab terasa. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian jangan sampai salah mengucapkan syukur. Syukur itu berterima kasih, menampakkan nikmat. Kalau syukur dengan sin kecil, maka artinya mampu. Artinya ketika kita mengucapkan syukur, maka dengan sin besar. Kalau dengan syukur, itu artinya mabok. Hai kurang syukuran, sin kecil, berarti artinya mabok. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah yang sama-sama mengharapkan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan, itu adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Yang kita lakukan untuk menampakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Menyadari bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sadar bahwa apa yang kita rasakan itu, apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi syukur dengan lisan. Bagaimana syukur dengan lisan itu? Syukur dengan lisan sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika apa yang kita inginkan itu terpenuhi, maka syukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu syukur dengan lisan. Kemudian ada lagi syukur dengan anggota badan kita. Bagaimana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya sholat Jumat yang sedang kita laksanakan bersama ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badan kita. Kita telah diberikan keleluasaan waktu, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kemudian kita wujudkan dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima sebagai amalan sholihan, sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lakum. Wassalamu alaikum.